warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Riyadi Melputra dengan NIM 122501371. Sini akan membahas materi tentang store function dan store procedure. Mungkin langsung aja. Di store function dan store procedure adalah dua konsep penting dalam pengembangan database yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan menggunakan kembali blok kode SQL yang kompleks. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang mirip, terdapat perbedaan yang penting yang perlu kita pahami agar dapat menggunakannya dengan efektif. Jadi yang pertama itu store function. Store function adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam bentuk function yang memiliki nama dan kegunaan tertentu serta dapat menggunakan nilai. Keunggulan dari store function ini memungkinkan kita untuk membuat fungsi khusus yang tidak tersedia dalam MySQL, serta meningkatkan fleksibilitas dan reusability kode SQL kita. Penggunaannya itu biasanya digunakan dalam query select untuk mengekstrak logika yang kompleks ke dalam blok kode yang dapat dibangun kembali. Nah, untuk deklarasinya, itu pertama kita buat perintah create function, masukkan nama functionnya apa, lalu kita masukkan nama parameter pertama apa, dan juga tipe datanya apa. Setelah dibuat parameternya, kita returnskan ke dalam sebuah variabel lengkap dengan tipe datanya juga. Setelah di returns, baru kita buat begin. Di dalam begin itu baru kita deklarasikan variabel lokalnya. Ini bisa dibuat, bisa enggak. Jadi variabel satu itu apa namanya dan tipe datanya apa. Baru setelah declare kita buat logika-logikanya gimana. Setelah dibuat logikanya baru kita returnkan nilai return. Baru kita tutup dengan end. Mungkin biar nggak bingung kita langsung saja kita buka. Saja kita buka. Jadi yang pertama tadi kan kita buat perintah create function. Misalnya, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan database yang bakal kita pakai. Kebetulan saya sudah buat database baru, database perbankan. Jadi mana di dalam database itu ada satu buah tabel yang bernama tabel users, yang mana di dalam tabel users itu terdapat beberapa kolom, yakni table name from user tables. Table users, yang mana di dalam tabel tersebut terdapat kolom-kolom, ada account numbernya, ini sebagai primary key, first name, last name, email, phone number, balance ini saldo, addressnya alamat. Jadi kita bakal membuat function berupa penarikan saldo. Jadi setelah user menginputkan berapa jumlah penarikan saldonya, maka nanti function bakal mengurangkan saldo dari si user dengan jumlah penarikannya. Jadi gitu. Mungkin langsung aja kita coba ya. Create function-nya tadi misalnya penarikan saldo. Parameter pertama itu ada parameter phone number, udah ada ya, phone number, ini berupa number. Terus ada parameter kedua, parameter balance saldo.
jumlah lah ya, jumlah aja lah, lupa number. Returnnya kita masukkan ke dalam sebuah variabel baru, number. Oke. Nah, itu bisa kita gunakan is ini untuk memasukkan nilai-nilai function tadi itu ke dalam sebuah variabel. Misalnya is ini misalnya v penarikan, lalu tipe datanya adalah number. Baru kita begin. Nah, di dalam begin ini bisa kita buat logikanya. Untuk variabel yang penarikan tadi mungkin kita ganti aja menjadi inilah saldo terkini sebelum dilakukannya penarikan. Nah, setelah kita begin, kita ambil nilai dari saldo-saldo tersebut yang kita masukkan ke dalam variabel saldo terkini. Select balance, saldo balance, kolom balance, kita masukkan ke dalam saldo terkini. Ada saldo terkini from users, nama tabel, where nilai dari kolom account number itu sama dengan nilai dari parameter account number. Nah, setelah kita mengambil nilai dari kolom balance, dari kolom saldonya, kita lakukan pengecekan. Apakah apakah saldo terkini itu besar sama dengan jumlah yang akan ditarik gitu. Jadi parameter jumlah, kalau dia besar sama dengan, kalau dia terpenuhi kondisinya, maka jika saldo terkini, jumlah dari saldo terkini itu jumlahnya besar sama dengan nilai dari variabel P jumlah, yakni berapa yang akan kita tarik, maka function akan mengurangkan nilai dari variabel saldo terkini, yakni kan tadi kita udah declare juga kalau V saldo terkini itu isinya adalah data-data dari kolom saldo. Nah, data-data itulah yang nanti yang akan dikurangkan dengan jumlah penarikan. Jadi kita gunakan sintak query update table users, muncul ya, set balance saldo, kolom saldo sama dengan saldo tersebut, balance-nya dikurang jumlah penarikannya berapa, sesuai dengan nilai dari variabel P jumlah. Lalu kita saring menggunakan query where, di mana nggak semua saldo dari tabel tersebut yang akan kita kurangi dengan jumlah penarikannya, tapi hanya saldo dari
akun number yang sama dengan parameter akun number tadi di kolom where account number ini kolom yang ada di database itu sama dengan nilai dari parameter account number. Nah, baru kita returnkan return v saldo terkini kurang P jumlah, maka dia akan mengembalikan nilai dari variabel saldo terkini itu dikurang dengan jumlah penarikan. Nah, jika nilai dari v saldo terkini ini tidak lebih besar atau sama dengan P jumlah atau kurang dari jumlah penarikan saldonya, maka kita akan mereturnkan 0. Kita akan mereturnkan nilai 0, lalu kita tutup NIF-nya, lalu kita end kan. Kita coba tes set server output on, sudah on, kita add function .sql. Ada yang salah. Oh iya, kita belum membuat exception-nya. Ketika nomor akunnya tidak ditemukan, no data found, dan kita returnkan 0 juga. Jadi ketika nilai dari parameter account number ini tidak sesuai dengan data yang ada di kolom account number, maka function akan mengembalikan nilai 0. Kita coba sekali lagi. Latihan ya, sudah ada kan? Kita sudah ada ya katanya. Coba kita ganti dengan ganti nama fungsi ini menjadi fungsi penarikan. Oke, coba function oke. Apa nih ya? Replace lah. Yang error kan? Coba kita replace. Oke, ternyata setelah saya show error kan, ada yang typo di baris 12. Ini dia double N. Aduh. Kita coba sekali lagi. Oke, account number. Coba. Nah, baru kebentuk ya. Jadi dengan nama function fungsi underscore penarikan, function sudah kita buat. Mungkin bisa kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni store procedure. Jadi store procedure ini adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil kapan saja.
Store prosedur dapat menerima parameter sehingga fungsinya dapat bersifat dinamis. Keunggulan dari store prosedur ini menawarkan beberapa keunggulan seperti peningkatan performa, reduksi trafik jaringan, reusability, dan kemudahan kontrol keamanan. Untuk penggunaannya ini biasanya digunakan untuk mengenkapsulasi proses yang kompleks seperti kalkulasi, validasi data, dan logika aplikasi lainnya. Untuk strukturnya, ya ini pertama kita buat perintah create or replace prosedur. Kita masukkan nama prosedurnya apa, lalu masukkan parameternya apa, dengan tipe datanya sekalian juga. Lalu kita deklarkan ke satu variabel. Opsional sih, bisa satu, bisa banyak. Menggunakan perintah is. Lalu kita begin. Kita buat blok logikanya seperti apa di dalam sebuah begin. Setelah dibuat bloknya baru kita end. Mungkin langsung aja kita buat. Create or replace. Create or replace prosedur. Nah, prosedurnya mungkin prosedur penarikan dengan parameter sama seperti tadi juga sih, harus account number, ini number, data number, lalu ada p jumlah number is, kita masukkan ke dalam sebuah variabel apa ya, misalnya p saldo terbaru. Oh ya, jangan lupa tipe datanya number. Oke, baru kita begin kan. Begin. Nah, di blok logikanya ini kita bisa masukkan, kita bisa deklarasikan p saldo terbaru itu sama dengan functionnya tadi. Jadi nama functionnya tadi apa? Function itu fungsi penarikan. Menggunakan fungsi penarikan. Nah, dilengkap dengan parameter juga. Nah, jika kita buat kondisi jika maaf, ini saldo terbaru harusnya. Terbaru saldo terbaru itu nilainya is tidak sama dengan 0. Tidak sama, is not 0. Maka jika variabel p saldo terbaru ini bernilai tidak 0, karena kan tadi di fungsi penarikan itu dia akan bernilai 0 jika nilai dari saldo terkini itu tidak lebih besar dari jumlah penarikan. Artinya jumlah yang ditarik itu lebih besar dari jumlah saldonya, maka dia akan bernilai 0. Nah, jika di prosedur ini saldo terbaru itu tidak bernilai 0, maka otomatisnya itu penarikan berhasil. Maka kita memunculkan output line udah ada ya.
jumlah penarikan itu sama dengan jumlah. Kita munculkan juga pesan penarikan berhasil gitu. Hasil cuma saldo akhir telah saldo terbaru. Nah, jika tidak, else, maka prosedur akan menampilkan output scoreline pesan penarikan gagal, saldo tidak mencukupi, atau nomor akun tidak ditemukan. Jadi kondisi ini terjadi jika saldo terbaru tadi itu bernilai 0. Nah, nilai 0 akan terjadi jika jumlah penarikan, jumlah saldo yang akan ditarik itu lebih besar dari jumlah saldo yang ada di kolom balance, kolom saldo, dan juga ketika tidak ditemukan datanya. Jadi misalnya nomor akun ini itu tidak terdaftar di database, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Maka yang muncul adalah penarikan gagal, saldo tidak mencukupi, atau nomor akun tidak ditemukan. Baru bisa kita if kan. Coba kita buat, kita tambahkan add procedure escape lagi salah show error. Ini line 2 kita sambil when expecting one of showing substitute line 20. Oh, maafkan saya. Nah, lagi-lagi typo ya. Nah, barulah producer kita buat. Setelah dibuat, baru kita execute. Nah, untuk execute procedure itu, untuk memanggil prosedur itu kita gunakan perintah execute. Nama prosedurnya. Nama prosedurnya adalah prosedur penarikan. Nah, seperti ini. Tapi untuk mengetesnya kita coba dulu lihat data-data yang ada di database. Select all from source. Nah, ini dia berapa. Mungkin di inilah, di user ketiga, account number usernya itu ketiga dengan saldo 49 juta. Mungkin kita akan menarik sebanyak 1 juta, jadi seharusnya sisa dari saldo si Alice ini, user dengan akun numbernya ketiga, itu harus sisanya 48 juta. Kita coba execute. Execute procedure underscore dari penarikan, kita masukkan parameternya itu tadi 3, bukan nomornya itu parameter 3, lalu jumlah penarikannya tadi sebesar 1 juta, 23. Oke, itu dia jumlah penarikan 1 juta, penarikan berhasil. Nah, sisanya adalah 48 juta. Kalau kita coba misalnya
ini kita buat misalnya tadi ada berapa ya? Sebanyak 5 ya. Kita coba 6 misalnya. Nah, penarikan gagal karena nomor akun tidak ditemukan. Mungkin lanjut. Lalu kapan kita menggunakan store function atau store procedure? Yang pertama itu jika kita memiliki logika yang kompleks dan membutuhkan banyak baris kode SQL. Pertimbangkan untuk menggunakan store function atau store procedure. Lalu yang kedua itu kode reusable. Jika kita perlu menggunakan kembali blok code SQL yang sama di beberapa tempat, maka store function atau store procedure dapat membantu kita menghemat waktu dan menjaga konsistensi kode. Nah, mungkin itu saja. Yang ketiga ini kebutuhan performa. Jika kita membutuhkan peningkatan performa database, maka store procedure dapat membantu mengurangi beban pada jaringan dan server. Ya, mungkin sekian dari saya, Rini Putra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.